Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, kasih dan setianya kita boleh alami sampai pada saat ini. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita selama 2 hari. Itulah kebaktian Natal Persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel tanggal 27-28, 2 hari dan 3 sesi pemberitaan firman Tuhan. Kiranya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita belajar untuk bersama-sama untuk memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Puji Tuhan, jangan kita berpikir hal yang besar kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, karena itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sebab itu mari kita berdoa. Dalam doa kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita, sehingga kehadiran kita tidak menjadi sia-sia. Kita pulang tidak sama ketika datang. Hidup kita dipulihkan, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Berkat berkelimpahan menjadi bahagian kita masing-masing. Puji Tuhan, selama 2 hari Jumat Sabtu kita mungkin agak lelah, tetapi biarlah kiranya Tuhan nanti roh Tuhan menghibur dan firman Allah kekuatan kita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari segera kita kembali kita memperhatikan atau menyambut firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11, dan rupanya kita masih berada di ayat 1. Rupanya kita masih ada di ayat yang ke-7. Rupanya kita masih ada di ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 saksi Allah. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Puji Tuhan. Tadi sudah dibaca ya. Setelah Musa dan Elia menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ini harus terjadi, memang ini harus terjadi atas seizin Tuhan. Saya ulangi, setelah Musa dan Elia menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ini memang harus terjadi atas seizin Tuhan. Sebagai kesaksian yang besar, kesaksian Musa dan Elia yang terakhir. Sebagai kesaksian yang besar dan sebagai kesaksian Musa dan Elia yang terakhir pada masa aniaya antikris selama 3 tahun setengah atau 42 bulan atau sama dengan 1260 hari. Ini kesaksian yang terakhir sebagai kesaksian yang besar dari Musa dan Elia pada masa aniaya antikris berlangsung. Puji Tuhan, itu sebabnya kesaksian ini harus terjadi atas seizin Tuhan. Saksi yang besar ini, Musa dan Elia memang harus mengalami kematian. Sebagai kesaksian yang terakhir, Musa dan Elia memang harus mengalami kematian. Sebagai kesaksian yang terakhir pada masa aniaya antikris berlangsung. Sebab kematian mereka adalah suatu keuntungan. Sebab kematian mereka adalah suatu keuntungan, supaya menjadi sama di dalam kematian Kristus. Puji Tuhan. Roma pasal 6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa Ya. yang sama dengan Jika kematiannya, kita satu dengan kematiannya, terus kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. puji Tuhan. Jika kita satu dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Jika kita satu dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Kalau kematiannya benar, maka kebangkitannya juga benar. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan kematian yang palsu, itulah yang disebut kebangkitan yang palsu. Itu merugikan seorang pelayan Tuhan. Karena pelayanan seperti ini tidak akan bertahan lama. Amin, saudaraku. Tetapi jika kita satu dengan kematiannya, otomatis kita akan juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Biarlah kita sama dengan dia di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi yang pasti, jika kita satu dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya, sampai pada akhirnya dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sampai pada akhirnya dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-6. Karena kita tahu Ya, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, terus? supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, Ya. agar jangan kita menghambakan Ya. diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan, agar kita jangan menghamba kepada dosa. Sengsara salib adalah jalan satu-satunya untuk kita boleh mengalami kematian sehingga dosa tidak berkuasa lagi. Amin, saudaraku. Sengsara salib adalah jalan satu-satunya untuk kita boleh mengalami kematian sehingga dosa tidak berkuasa lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, Ya. ia telah bebas Ya. dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada orang yang mati. Biar kalau orang sudah mati, biar diludahi, biar difitnah, biar diteriaki, biar diapai saja, dia tidak akan pernah gubris. Dia tidak peduli. Sebab itu, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan. Loncat ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, Ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, ya. tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya pengalaman kematian itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kiranya pengalaman kematian itu menjadi satu kenyataan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, siapapun kita di sini. Siapapun yang hadir di tengah perhimpunan ibadah ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya jangan menjadi sia-sia apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Karya yang terbesar. Puji Tuhan. Dan itu merupakan kasih Allah yang hebat atas kehidupan kita masing-masing. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1. Ya. Filipi pasal 1 ayat 20 bagian C. Namun tidak salah semua ayat itu dibaca utuh. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 20 bagian C. Tapi baca saja semua. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ya. Sebab yang sangat kurindukan. Ini kesaksian, pernyataan, terus Sebab yang sangat kurindukan. ya, dan kuharapkan. kuharapkan, terus Ialah bahwa aku dalam segala hal ya, tidak akan beroleh malu, ya, melainkan seperti sedia kala. ya, Demikian pun sekarang. ya, Kristus dengan nyata dimuliakan Ya. di dalam tubuhku, iya. baik oleh hidupku Ya. maupun oleh matiku. Bagian C, perhatikan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku, kebangkitanku, maupun oleh matiku. Saudaraku, perhatikan kalimat, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku atau kebangkitanku, maupun oleh matiku. Pendeknya dipermuliakan setelah satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Pendeknya, saudaraku, dipermuliakan setelah satu di dalam kematian dan satu di dalam kebangkitannya.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, tidak mungkin kita sampai kepada kemuliaan kalau kita tidak satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus. Dan kerinduan ini tidak membuat dia malu. Dan kalaupun kerinduan itu nyata dalam kehidupannya, tidak membuat dia malu. Jangan kita malu merendahkan diri. Jangan malu hidup suci. Jangan malu melakukan sesuatu yang baik, yang mulia bagi Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Tidak usah gengsi, merendahkan diri. Puji Tuhan. Kalau melayani tidak boleh gengsi, berarti daging belum mati. Puji Tuhan. Coba baca ayat C ulangi dulu. Simak dengan rapi, dengan baik. Bagian C langsung, Kristus. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam Kristus dimuliakan. Atau Rasul Paulus berada dalam kemuliaan. Terus baik oleh hidup dalam suasana kebangkitan maupun oleh matiku dan kematian. Jadi pendeknya dipermuliakan setelah satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi itu yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga Tuhan Allah mengutus dua saksi yang besar, Musa dan Elia, pada masa aniaya antikris. Jadi setelah mereka menyelesaikan kesaksian yang besar, ayat Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6, maka pada Wahyu 11 ayat 7 muncullah binatang dari jurang maut, memerangi mereka, mengalahkan mereka sampai membunuh, sehingga dua saksi Allah yang besar ini mati atas seizin Tuhan. Tapi kematian mereka adalah merupakan suatu keuntungan bagi kita kalau memang kita memandang pengalaman itu. Sebab itu tadi sudah dinyatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya dalam suratan Roma. Jadi itu suatu kesaksian yang luar biasa. Dan itu kesaksian yang terakhir. Ayat 8 sudah, tidak ada lagi kesempatan. Sampai nanti akhirnya Tuhan mengadakan pembalasan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau melayani dengan benar, jangan dalam suasana kebangkitan yang palsu. Kalau kematiannya benar, kebangkitannya benar. Tapi kalau kebangkitannya palsu, pelayanan yang seperti ini tidak lama bertahan. Puji Tuhan. Dan itu sudah kita alami tentunya. Yang sudah mengalaminya, akhirnya tidak bertahan, turun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu ketika memasuki Provinsi Banten ini, sungguh saya tercengang, kaget, terkejut, setengah mati. Karena sebelumnya saya tidak mengerti soal ibadah, soal pelayanan seperti yang berkaitan dengan ibadah pelayanan, saya tidak mengerti. Setelah saya masuk ke Provinsi Banten dan saya melihat suasana pelayanan, saya kaget setengah mati. Ternyata ibadah dan pelayanan di Provinsi Banten sangat sukar sekali. Lebih sukar dari Aceh. Ternyata begitu. Kalau di Aceh masih ada gereja di tengah kota provinsi. Tapi di kota Madya Cilegon tidak ada gereja. Saya kaget setengah mati. Lalu saya bertanya, Tuhan, apakah benar-benar Tuhan utus saya ke Serang, Cilegon sekitarnya? Lalu bagaimana saya memulai pelayanan ini, Tuhan? Nah, Tuhan dengan hikmatnya suruh saya masuk semua gereja-gereja. Masuk semua sekolah-sekolah. SD, SLTP yang ada di Cilegon, saya masuk. Tidak ada yang terima. Yang terakhir saya masuk di SMP 5 Cilegon, ternyata dekat dengan Pasturi. Saya diterima, tapi bukan sebagai honorer, hanya sebagai pengabdian. Dan memang itu yang saya minta. Jangan honorer, jangan terikat dengan gaji.
Saya karena saya berpikir lewat itulah nanti saya mungkin cara Tuhan itu cara Tuhan untuk saya bisa lanjut pelayanan di Provinsi Banten. Ternyata betul. Puji Tuhan. Lalu kemudian saya tidak berhenti melangkahkan kaki ini sesuai dengan langkah-langkah firman, di mana saja Tuhan firman, Tuhan Yesus utus saya. Akhirnya ketemu dengan keluarga Pak Berita, saya masuk diterima, puji Tuhan, walaupun sebetulnya setengah hati menerima saya. Ditolak tidak enak, diterima juga tidak enak. Tapi saya terus bergumul. Inilah pengalaman kematian itu. Daging tidak boleh bersuara, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa untuk sampai berada dalam kemuliaan itu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak boleh, daging tidak boleh lagi bersuara. Oh, memang pada waktu itu sengsoronya luar biasa. Makan tidak makan, tidur juga tidak tahu di mana lagi tidur. Dan pada masa sengsoronya itu saya sering kali jatuh sakit. Tidak ada uang untuk beli obat dan lain sebagainya. Satu kali saya mendapat mimpi, dan mimpi ini tergenapi. Saya berjalan seorang diri sambil melewati hujan api. Tapi hujan api itu tidak membuat saya lalu membuat kulit saya tersengat atau rambut saya jadi rontok, keriting, tidak. Saya lewati saja begitu. Puji Tuhan. Ayo. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini juga pasti kita alami kalau kita betul-betul demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam ayat 21 ini, hidup adalah Kristus. Berarti tidak lagi soal dia hidup karena uang, bukan hidup karena harta, bukan hidup karena kekayaan, bukan hidup untuk kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi, sampai doktor, profesor, tidak. Bukan itu lagi yang diinginkan. Hidup adalah Kristus. Amin. Dan mati adalah keuntungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, jangan pernah merasa rugi ketika masuk dalam pengalaman kematian atau satu dengan kematiannya. Jangan pernah merasa rugi. Tetapi mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita memperhatikan pernyataan-pernyataan Rasul Paulus yang selanjutnya yang akan membuat kita tercengang. Berbeda dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Terus. Yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki. Apa yang saudara kehendaki? Apa yang Anda kehendaki? Apa yang dikehendaki Rasul Paulus? Baca terus. Ialah mengenal Dia. Jangan sampai yang lain-lain. Terus. Dan kuasa kebangkitannya. Terus. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Terus. Di mana aku kalau kita satu dalam penderitaannya, kalau kita betul-betul satu dengan sengsara salib, terus. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pasti serupa, satu dalam kematiannya. Jadi salib satu-satunya untuk masuk dalam pengalaman kematian, terus. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Apa yang saudara kehendaki dalam mengikuti Tuhan ini? Satu kali pengacara hebat, pengacara kondang berkata, saya ini kaya raya. Intan berlian, cincin banyak bergantungan di jari-jarinya. Perempuan di sekeliling saya. Harta saya punya, ruko saya banyak. Tapi itu semua tidak dapat memuaskan hati saya. Amin, saudara? Amin. Amin, saudaraku? Amin.
Jadi tidak usah kita stres. Lihat orang lain mungkin punya harta yang banyak, lalu kita jadi ciut melayani Tuhan. Tidak usah. Atau mau ikut gaya-gaya mereka, tidak usah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Setelah mengenal Dia apa lagi? Terus baca. Dan kuasa kebangkitannya. Itu saja. Kuasa kebangkitannya. Terus. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya menyatu dengan salib. Ayo, Tuhan sudah buka jalan bagi kita untuk menyatu dengan salib lewat ibadah, lewat pelayanan. Di tengah ibadah dan pelayanan ada salib. Kalau Tuhan sudah buka jalan, jangan sampai kita tidak masuk. Dan biarlah kita menyatu. Terus. Di mana aku menjadi serupa Supaya akhirnya satu dengan kematiannya. Kalau kita satu dengan kematian Kristus, terus supaya aku akhirnya beroleh. Iya, kalau kita sudah satu dengan kematiannya, hari ketiga satu dengan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dibangkitkan dari antara orang mati. Dibangkitkan dari antara orang yang binasa. Kalau kita mau hidup dipermuliakan, kita harus satu dengan kita harus satu dengan pengalaman kematian, dan kita akan satu dengan kebangkitannya. Dibangkitkan dari antara orang mati, tidak binasa. Dibangkitkan dari antara orang yang binasa. Puji Tuhan. Supaya tidak binasa, ya memang harus bersekutu dengan salibnya. Supaya kita betul-betul satu dengan kematiannya. Jadi salib yang membawa kita masuk dalam pengalaman kematian, tidak ada yang lain. Biar orang punya ilmu tinggi, pendidikan yang tinggi, pendidikannya tidak akan membawa dia sampai masuk dalam pengalaman kematian. Tidak bisa. Justru pendidikan ini, justru berhala-berhala atau harta uang kekayaan, justru memisahkan kita dari kematian Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saliblah jalan satu-satunya. Kalau kita bersekutu dengan salib, kita akan serupa dengan Dia dengan kematiannya. Kalau kita sudah satu dengan kematiannya, serupa dengan kematiannya, hari ketiga bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus, itu juga menjadi kerinduan kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Puji Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Pendeknya, satu kenyataan di dalam hidup berawal dari suatu kerinduan yang mendalam. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 7. Lebih jauh kita akan mendalami Wahyu 11 ayat yang ke-7. Tidak usah gengsi ya pengalaman kematian ya. Tidak usah malu merendahkan diri. Tidak usah malu sengsara. Saya jalan kaki berkilo-kilo. Oh, ada saksinya. Ada beberapa saksi. Dalam keadaan sakit jalan kaki, tidak ada uang. Tenteng tas, cari jiwa. Saya ketuk pintu, tidak ada orang yang mau buka pintu. Karena dipikir saya ini saksi Jehovah. Saya ketuk pintu yang lain, door to door, tidak ada yang terima saya. Tapi saya harus jalan kaki. Jadi betul-betul pengalaman kematian ini jembatan kepada kebangkitan. Sampai nanti betul-betul dipermuliakan. Itu sudah satu paket. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Ya, itu ayat 1 sampai dengan ayat 6, itu kesaksian mereka. Kita kemarin sudah membuat buku. Nanti sekiranya itu menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan, sengaja tidak sampai kepada Wahyu ayat 7. Karena kesaksian yang besar itu hanya ada di ayat 1 sampai ayat 6. Puji Tuhan. Sedangkan Wahyu 11 ayat 7 ini, kesaksian yang terakhir itu pengalaman kematian.
Puji Tuhan, kiranya itu jadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, dan juga nanti untuk anak-anak setia juga bisa dibagi kalau mau. Mau tidak? Tidak mau? Sudah, tidak apa-apa. Ronaldo tidak mau? Ya tidak apa-apa, tidak rugi saya. Ongkos cetaknya tidak rugi saya. Tapi kalau mau ya tidak apa-apa, nanti Tuhan yang ganti ongkos cetaknya. Tidak mau Ronaldo? Puji Tuhan. Si Sharon tidak mau. Ya. Si Andreta mau. Nunduk dulu. Nah. Si Weni, puji Tuhan. Haleluya. Baik, dikasih, diberi dengan gratis. Cuma-cuma. Asal mau memperhatikan undangan. Roh dan pengantin berkata mari, dan yang diundang mendengar juga akhirnya turut mengundang, mari. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, ulangi lagi Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, Ayat 1 sampai 6 terus. maka binatang yang muncul dari Ya. jurang maut Ya. akan memerangi mereka Ya. dan mengalahkan serta membunuh mereka. Maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang yang muncul dari jurang maut. Kita akan melihat binatang yang muncul dari jurang maut. Wahyu 17 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penghakiman atas Babel. Penghakiman atas Babel. Adapun binatang yang telah kau lihat itu Adapun binatang yang telah kau lihat itu terus telah ada, terus namun tidak ada. Akhirnya tidak ada. Wah, luar biasa. Terus Ia akan muncul Tapi- dari jurang maut. ada lagi. Ini kan persis seperti pribadi Yesus, dari Alfa Omega, awal akhir. Lanjut lagi, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Jadi binatang yang muncul dari jurang maut ini, saudaraku, mengikuti cara apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia membuat suatu tandingan seolah-olah apa yang dikerjakan itu benar-benar sama seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sama tapi tidak serupa. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Terus, Dan ia menuju kepada kebinasaan. tapi akhirnya menuju kebinasaan. Kalau Yesus kan tidak. Mati setelah bersekutu dengan sengsara salib untuk serupa dengan kematiannya, hari ketiga bangkit. Kalau itu sudah satu paket, tidak mungkin lagi binasa, sudah langsung dipermuliakan. Mati, bangkit, dipermuliakan. Tapi ini akhirnya menuju kebinasaan. Sama tapi tidak serupa. Hanya membuat tandingan saja. Memang setan dari dulu membuat tandingan. Dari awal. Membuat surganya, membuat firman yang serupa. Menyemburkan air sebesar sungai dari mulut. Tandingan dari Wahyu 22 ayat 1. Semua dibuat tandingan. Termasuk pengalaman Yesus. Hidup, mati, dan hidup. Amin, saudara. Amin. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Ini juga begitu. Telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul lagi, tapi binasa. Terus? Dan ia menuju kepada kebinasaan. Ya, Dan mereka yang diam di bumi, Ya. yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Terus? sejak dunia dijadikan, Ya. akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, Ya. namun tidak ada dan akan muncul lagi. puji Tuhan. Binatang itu sebetulnya, binatang yang muncul dari jurang maut itu sebetulnya telah ada, namun tidak ada. Nah, kemudian ia akan muncul dari jurang maut. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ini dengan pengertian intelektual manusiawi daging, tidak akan bisa memahami ini. Hanya Kristus yang dapat membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Saya sendiri pun tidak bisa membuka rahasia firman dari dalam diri saya sendiri. Puji Tuhan.
Maka pentingnya itu untuk tergembala. Penting untuk tergembala. Amin. Jangan kita berkata dulu ada teman saya main kartu, opung-opung. Opung kenapa nggak ke gereja? Nggak perlu ke gereja. Yang penting hati ininya, opung. Oh gitu. Nah waktu itu saya nggak mengerti. Oh yang penting hati. Ya. Nggak perlu ke gereja. Oh gitu. Baru saya mengerti. Opung itu salah. Sekarang baru saya mengerti, sadar betul. Opung itu salah. Dia ngomong nggak tahu apa yang diomongnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pentingnya kita tergembala dengan baik dalam satu penggembalaan. Digembalakan oleh satu gembala. Tidak tukar-tukar gembala. Tidak tukar-tukar mimbar. Karena hanya gembala yang tahu domba. Saat dia sakit, lemah, lapar, borokan, bulunya sudah rontok, ngembek, sungut-sungut, nanduk, hanya gembala yang tahu. Dan hanya gembala yang dapat mengatasinya. Puji Tuhan, setia dalam penggembalaan. Tergembala sungguh-sungguh. Untuk kita boleh menikmati rahasia kerajaan surga. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan rahasia firman. Tidak ada seorang pun. Baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudara, binatang itu telah ada namun tidak ada. Namun pada akhirnya ia akan muncul lagi dari jurang maut. Nah, lihat. Wahyu 9. Wahyu pasal 9. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang kelima. Sangkakala yang kelima. Terus? Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Jadi, puji Tuhan, ini penghukuman dari 7 sangkakala. Puji Tuhan, ada 3 kali 7 penghukuman. 3 kali 7 yang pertama, 7 materai. Penghukuman dari 7 materai. 3 kali 7 yang kedua, penghukuman dari 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Kemudian 3 kali 7 yang ketiga, penghukuman 3 kali 7 yang ketiga adalah 7 cawan murka Allah atau 7 bokor. Amin, saudaraku. Amin. Jadi terjadinya, munculnya, adanya binatang yang muncul dari jurang maut ini, itu persis di sangkakala yang kelima yang ditiup oleh malaikat yang kelima. Coba ulangi baca dulu. Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Iya, terus? Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh Iya. dari langit ke Iya. atas bumi. Sebuah bintang yang jatuh dari langit loh, dari langit. Jadi dia awalnya dia sudah di langit. Sebuah bintang di langit. Kehidupan yang sudah ditinggikan. Kehidupan yang diurapi. Hamba Tuhan. Orang bijaksana. Terus? Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang Ya, jurang maut. lihat. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Terjadi pada saat malaikat yang kelima meniup sangkakala yang kelima. Puji Tuhan. Sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Itu terjadi pada saat malaikat yang kelima meniup sangkakala yang kelima. Amin. Puji Tuhan. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jarum. Puji Tuhan. Bintang di langit. Hamba Tuhan yang diurapi. Satu kali jatuh ke bumi. Dan dilemparkan ke dalam lubang jurang maut. Lubang jurang maut. Kemudian kepadanya diberikan juga anak kunci lubang jurang maut. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, bintang itu tadi sudah jelas itu menunjuk hamba Tuhan yang diurapi. Jatuh ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci. Puji Tuhan. Fungsi anak kunci jelas
membuka. Fungsi daripada kunci itu selalu, password itu membuka, kunci itu membuka. Amin, saudaraku. Sehingga nanti ketika pintu lubang jurang maut itu sudah dibuka oleh binatang yang dilemparkan ke jurang maut, maka banyak orang yang akan dijatuhkan ke dalam lubang jurang maut itu. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu kalau gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini tidak memiliki pengertian yang baik, yang benar, sesuai dengan kesaksian yang ada pada Musa dan Elia, hati-hatilah hidupnya. Jadi tidak cukup yang penting hati ininya, yang penting amal solehnya, yang penting berbuat baik. Tidak cukup. Ingat ya, tidak cukup ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Lebih terang. Wahyu 8 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Nah, ini sama. Terus? Dan jatuhlah dari langit Ya. sebuah bintang besar. Sebuah bintang besar terus. Menyala-nyala seperti obor. Oh, menyala-nyala seperti obor. Dia pelita, dia terang. Awalnya kesaksian yang luar biasa. Terus? Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Puji Tuhan. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Menunjuk hamba Tuhan yang pernah menjadi kesaksian yang besar. Menunjuk hamba Tuhan yang diurapi, yang terkenal, akhirnya jatuh. Ketika dia jatuh, lihat, ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai. Puji Tuhan, ia menimpa sepertiga sungai-sungai. Haleluya. Saudara, kita sudah menikmati sungai air kehidupan di sore petang ini. Biarlah kita senantiasa terus menikmati sungai air kehidupan yang benar-benar keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 1. Itulah firman kasih karunia atau juga Injil kerajaan. Injil kerajaan karena mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah Injil kerajaan atau cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Murni dan benar. Tidak dicampur-campur. Tetapi pada akhirnya pada saat kejatuhan bintang itu menimpa sepertiga sungai-sungai. Saat ini kita menikmati sungai air kehidupan yang benar dan murni. Tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi. Juga menimpa sepertiga mata-mata air. Sepertiga mata air. Mata air berarti sumbernya air. Hamba-hamba Tuhan juga akan ditimpa sepertiga hamba Tuhan. Maka doakan terus ya. Doakan ibadah pelayanan penggembalaan kita ini. Doakan juga saya. Supaya tetap berpegang teguh kepada pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Satu-satunya pengajaran yang membawa kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Tidak ada yang lain lagi. Biar bicara mujizat, biar bicara berkat, tidak bisa membawa kita sampai kepada kemuliaan. Untuk membawa kita sampai kepada kemuliaan. Dimulai dari pengalaman kematian, kebangkitan, dipermuliakan. Ini ajaran yang benar dan murni. Kalau bicara soal si kancil, si kura-kura, guyon-guyon, tidak bisa bawa kita masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Menimpa sepertiga sungai-sungai, sepertiga mata-mata air. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus. Puji Tuhan. Saudara tahu siapa bintang itu? Nama bintang itu ialah Absintus. Puji Tuhan. Maka banyak penyakit sinusitis loh ya. Tapi Epaphroditus baik-baik ya. Puji Tuhan. Tidak ditimpa Absintus toh? Ya. Titus
baik-baik juga. Puji Tuhan. Haleluya. Onesimus tidak ditimpa absintus. Jangan buka situs yang tidak baik. Is yang tidak baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, nama bintang itu absintus. Terus? Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Akhirnya sepertiga dari semua air menjadi absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus. Binatang buas. Ajarannya hanya bicara binatang buas. Binatang yang muncul dari jurang maut, binatang buas. Menimpa sepertiga. Maka dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Ajarannya semua menjadi binatang buas. Ajaran hanya bicara daging. Ajarannya hanya bicara soal berkat. Ajarannya hanya bicara lahiriah. Dan yang ada dengan dunia ini saja. Tidak ada kaitannya dengan surga lagi. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan suka ngomel, jangan suka bersungut-sungut, manakala ada koreksi salib. Pengajaran salib mengoreksi hati kita masing-masing. Jangan bersungut-sungut manakala ada koreksi pengajaran salib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya terus, dan banyak orang mati karena air itu, ya, sebab sudah menjadi pahit. Menjadi pahit. Kalau airnya menjadi absintus, airnya pasti pahit. Akhirnya banyak orang mengalami kepahitan. Ajarannya binatang buas. Tapi coba ajarannya pengajaran salib. Kalau engkau direndahkan, pandang salib. Oh iya Tuhan, terima kasih. Kita kuat. Kalau engkau dihina, difitnah, diinjak-injak, pandang salib. Tertolong. Tidak mengalami kepahitan di hati ini. Tapi kalau ajarannya binatang buas, ajarannya hanya perkara daging. Ini daging, ini binatang buas. Ajarannya hanya berbicara perkara lahiriah, perkara di bawah, perkara di dunia, tidak ada kaitannya surga. Oh, pahitlah. Ketika ada kepahitan datang, lebih pahit lagi kita menyerang balik. Akhirnya pahit dengan pahit jadi binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah. Kita yang sering berubah. Amin. Puji Tuhan. Kita baca lagi Wahyu 11 ayat 7. Dibaca saja, tidak usah ditulis. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, Ya. maka binatang yang muncul dari jurang maut Ya. akan memerangi mereka, Ya. dan mengalahkan serta membunuh mereka. Puji Tuhan. Binatang yang muncul dari jurang maut itu memerangi mereka, mengalahkan mereka. Kita lihat kalimat yang sama supaya kita bisa lebih mengerti siapa binatang buas ini. Wahyu 13 ayat 1 dan ayat 7. Wahyu 13 ayat 1 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut terus bertanduk 10 dan berkepala 7 terus di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut ini jelas tidak lain tidak bukan adalah antikris. Puji Tuhan. Tapi anehnya antikris ini, lihat ya, keadaan dari antikris binatang ini, binatang yang keluar dari dalam laut ini bertanduk
10, berkepala 7, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Seakan-akan menyamai 27 kitab dalam perjanjian baru. Itulah Injil yang muatnya adalah pribadi Yesus Kristus, mulai lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Selalu buat tandingan terus. Selalu membuat tandingan terus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tetapi tidak bisa kita dibohong-bohongi, karena di atas tanduk-tanduknya akhirnya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Itu perbedaannya. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Nama-nama hujat. Menghujat Allah, menghujat anaknya, menghujat yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti sudah pasti yang ada di tengah ibadah, di dalam ibadah adalah salib. Itulah kasih Allah. Salib Kristus kasih Allah. Itu dihujat juga. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kiranya di dahi ini dimateraikan namanya dan nama anaknya. Itulah inti mempelai 144.000 orang yang telah dimateraikan. Puji Tuhan, sebelum pohon, langit, bumi di bumi hanguskan, terlebih dahulu pada hamba-hamba Tuhan itu dimateraikan. Puji Tuhan, nama Allah, nama anaknya dan nama kotanya. Itulah inti mempelai 144.000. Puji Tuhan. Mulai dari sekarang hati-hati, di pikiran hati ini hanya ada Tuhan. Di pikiran hati ini hanya ada Tuhan dan kotanya. Ibadah pelayanan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang. Nah, perhatikan kalimat tadi ya. Atau boleh baca ayat 2? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Macan tutul, binatang buas tadi yang muncul dari jurang maut itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya seperti mulut singa terus. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya Terus dan kekuasaannya yang besar. Ternyata binatang yang keluar dari dalam laut tadi ini adalah gabungan dari 3 jenis binatang. Gabungan dari 3 jenis binatang. Macan tutul, kemudian beruang dan singa. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku. Kemudian dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya dan kekuasaan yang besar. Puji Tuhan. Dan itu akan nanti berlangsung selama 3 tahun setengah. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Memerangi mereka. Terus. Dan untuk mengalahkan mereka. Terus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Mati sudah kalau dikuasai mereka. Mati. Dibunuh, mati sudah kalau dikuasai, walaupun hidup tapi mati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi kesimpulannya, binatang yang muncul dari jurang maut itu tidak lain tidak bukan adalah antikris. Jadi antikris itu asalnya dari bintang di langit yang ada, lalu dijatuhkan, tidak ada di jurang maut. Tetapi pada akhirnya dia muncul lagi memerangi 2 saksi Allah yang besar.
Tidak dari ada di langit tadinya, kemudian dijatuhkan tidak ada, muncul lagi. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, sore ini Tuhan beri suatu peringatan, pengertian plus peringatan. Supaya di dahi ini hanya ada nama Allah, anaknya, dan kotanya. Kota mempelai, kota kudus, kota Yerusalem baru, kota setia. Jangan kita kuliah di setia, tidak setia ya. Amin, saudara. Jangan kuliah di setia, tidak setia ya. Puji Tuhan. Loh, tidak ada amin ya, sudah. Saya ambil lagi aminnya. Untuk saya aja. Biar aja saya yang setia. Tidak setia, saya setia. Mau setia? Amin. Puji Tuhan. Mesti dipaksa-paksa, belum sadar berarti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kasihnya tidak berkesudahan. Dia sangat memperhatikan jiwa kita masing-masing. Tuhan tidak inginkan satu pun dari kita binasa. Sehingga Tuhan berikan pengertian sedemikian rupa. Apa yang kita kehendaki, biarlah sama dengan apa yang dikehendaki Rasul Paulus. Jiwa terselamatkan. Amin. Tidak ada yang kita kehendaki di bumi ini selain Dia saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi Ya. akan menyembahnya. Akhirnya semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris. Tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Tidak lagi menyembah Sang Khalik yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia. Bukankah Dia penjunan kita tanah liat? Seonggok tanah liat dibentuk serupa segambar dengan Dia pada awalnya. Tapi kok bisa-bisanya akhirnya banyak orang menyembah antikris. Itu loh, karena kita sudah terbiasa karena mereka terbiasa tidak masuk dalam pengalaman kematian. Daging dibiarkan bersuara terus. Puji Tuhan. Terus? Yaitu setiap orang. Siapa mereka yang menyembah antikris? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan Iya. di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. mereka yang menyembah ini ternyata adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Namanya tidak terdaftar di surga. Tidak ditemukan namanya di surga. Kalau kita tergembala dengan sungguh-sungguh, pasti nama disebut dan menuntunnya keluar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 13 ayat 19. Wahyu sebentar ya. Wahyu 17 ayat 18 maksud saya. Baca. Demikian firman Tuhan. Wahyu 17 ayat 8. Baca. Penghakiman atas Babel. Ya. Tadi mereka yang menyembah antikris itu adalah mereka yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan anak domba. Ayat 8 ada sinkronnya dengan ayat 8 ini. Baca. Adapun binatang yang telah kau lihat itu Ya. telah ada. Itulah bintang besar di langit. Puji Tuhan. Obor menyala-nyala, suatu kesaksian yang besar. Hamba Tuhan yang terkenal akhirnya jatuh. Terus Namun tidak ada. tidak ada, sebab sudah dilemparkan ke dalam jurang maut, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Terus Ia akan muncul dari jurang maut. dia akhirnya muncul dari jurang maut, memerangi dua saksi Allah yang besar. Terus Dan ia menuju kepada kebinasaan. terus Dan mereka yang diam di bumi, yaitu yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, Ya. akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, Ya. namun tidak ada dan akan muncul puji lagi. Tuhan.
ternyata mereka yang tertulis, nama mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, mereka itu betul-betul heran dengan perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh binatang buas ini. Maka kalau ibadah dan pelayanan kita ini hanya sebatas mukjizat, hanya bicara soal berkat dan berkat, heran dengan itu semua, tidak tertutup kemungkinan mereka itu akan jatuh dalam penyembahan kepada antikris. Dan akhirnya nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Sebab itu, untuk yang kesekian kali saya sampaikan dan tidak ada rasa bosannya. Perhatikan, saya tidak bosan mengatakannya. 1.000.000 kali mukjizat terjadi di depan mata. Kalau salib tidak ditegakkan, tidak ada artinya. Berkat perlu, betul. Yang sakit sembuh, betul. Tapi salib harus ditegakkan. Mereka orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan menyembah antikris. Karena ketika antikris bikin mukjizat, mereka terheran-heran. Kalau ibadah hanya sebatas mukjizat, berarti masih kanak-kanak pengertiannya belum dalam. Belum sampai kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Heranlah dengan karya Allah yang terbesar. Salib dijual juta. Kalau yang sakit sembuh itu karunia. Kemurahan, kepercayaan kemurahan. Kalau salib dijual juta itu pekerjaan yang hebat. Hanya satu yang bisa mengerjakannya, Yesus. Itu yang membuat kita sampai terheran-heran. Dulu narkoba ya. Dulu ini luar biasa najisnya ya. Dulu ini sampah kotor ini ya. Bisa berubah ya. Nah itu yang heran. Hanya salib yang bisa mengubahkan. Yang mengherankan itu salib. Kalau karunia itu ya kepercayaan kemurahan saja. Puji Tuhan. Amin, saudara. Saya heran dengan salib Kristus. Salib di Golgota. Salah satu bukit yang tinggi. Masih ingat kemarin ya? Hanya ada 2 gunung atau bukit yang tinggi. Tak ada yang lain. Heranlah. Kita sekarang menuju bukit di Golgota. Dulu ada lagu rohani seperti itu ya. Berlari kepada salib Golgota ada. Ada yang tahu lagu itu? Sidang Jemaat GPT Betania Pantai Kosta Baru sih. Bukan Pantai Kosta Lama, hanya satu Pantai Kosta Lama. Apa itu lagunya? Bunda, apa saya? Mau berlari ke salib Golgota. Atau itu lagu Batak ya? Marlo jongau Tuhan. Begitu ya? Itu hanya ada di bahasa Batak kah? Iya, tidak ada bahasa Indonesia. Iya. Marlo jongau oh Tuhan, Tuhau pinor silangi. Itu yang kita raih harusnya. Itu sasaran kita. Ayo, berlarilah kepada tujuan. Puji Tuhan. Saudara, ibadah penggembalaan untuk kaum muda remaja dari studi Yusuf. Kemuliaan daripada Yusuf diawali dari sumur kering. Pengalaman kematian. Sampai berada dalam kemuliaan istana kerajaan. Itu kuncinya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi akhirnya mereka yang terheran dengan perbuatan ajaib, terheran dengan perbuatan tanda-tanda heran, akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan yang salah, menyembah antikris, dan resikonya namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Binasa. Akhir episode hidupnya binasa.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita jangan mau binasa bodoh seperti itu. Jalan keluarnya. Wahyu 13 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya, lihat jalan keluarnya. Jangan kita binasa seperti mereka dalam kebodohan mereka. Boleh baca ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi Ya. akan menyembahnya. Boleh saja dulu lihat ya. Baca dulu ayat 3 sampai ayat 4. Maka tampaknya kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tadi bertanduk 10, berkepala 7, tetapi satu dari kepalanya kena luka, membahayakan sekali hidupnya, ya, membahayakan nyawanya. Terus, Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu ya, sembuh. akhirnya yang tadinya hidup di ujung tanduk akan menuju kematian, tapi akhirnya sembuh. Berarti mukjizat. Yang sakit sembuh, betul? Terus, Seluruh dunia heran. heran dengan mukjizat. Tidak heran dengan salib di Golgota. Tidak heran dengan pengajaran salib yang mengoreksi hati. Terus, Lalu mengikut binatang itu. akhirnya jatuh mengikuti binatang antikris. Terus, Dan mereka menyembah naga itu. nah, bukan hanya menyembah antikris, akhirnya menyembah setan. Terus, Karena ia memberikan kekuasaan Nah. kepada binatang itu. ternyata mukjizat yang terjadi berasal dari kuasa setan. Makanya setan juga bisa menyembuhkan. Jangan heran dengan kesembuhan, heran dengan salib Golgota. Inilah yang sekarang kita perjuangkan lewat pengajaran mempelai. Jangan lagi bicara binatang buas, yaitu berkat-berkat dan keinginan daging yang buas ini. Terus, Dan mereka diulangi, dan mereka menyembah binatang itu. Terus? Sambil berkata, nah, apa yang mereka katakan? siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Sudah jadi bodoh. Perkataan ini menunjukkan mereka bodoh. Lihat, siapakah yang sama seperti binatang ini? Kemudian, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kan sudah jadi bodoh. Seolah-olah antikris dan nabi-nabi palsu lebih hebat dan sanggup mengatasi kuasa salib. Kan sudah jadi bodoh. Maka kalau kita di luar salib, kita jadi bodoh. Amin, saudaraku. Lihat, banyak orang di luar sana seperti orang pinter. Profesor, doktor. Tapi soal kaitannya dengan surga, sedikit pun tidak mengerti apa-apa. Amin, saudaraku. Sehingga banyaklah teruna-teruna yang jatuh, banyaklah anak-anak dara yang cantik-cantik Puji Tuhan. Berarti kedudukan jabatan tidak berarti. Dapat dipahami, saudara? Betul-betul jadi bodoh kok. Kalau kita di luar salib jadi bodoh. Di Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sebab itu ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, menyembah antikris terus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba Ya. yang telah disembelih. Akhirnya binasa. Ayat 9. Barang siapa bertelinga, Jalan keluarnya Wahyu 13 ayat 9. Terus barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa punya telinga? Puji Tuhan. Ya. Siapa yang mencatat di sini? Yang tidak mencatat angkat tangan. Mama Nisi, siapa lagi? Semua mencatat? Si Seren mencatat? Hah? Berarti tidak punya telinga. Karena saya kasih laporan nanti. Puji Tuhan. Belajar dengar-dengaran kepada pengajar sah. Jangan bawa ke pengertian, jangan tahankan hati yang bodoh. Puji Tuhan. Belajar dengar-dengaran itu yang berhasil. Bukan soal profesor, doktor, bukan kedudukan yang tinggi. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Siapa bertelinga?
dengarlah, tulislah kalau dengar. Itu aplikasi telinga, aplikasi dari mendengar ini. Biar tertulis, kalau kita sudah menulis, kan Tuhan lihat pengorbanan, nanti firman itu juga ditulis di sini. Tidak sadar lagi, sudah terekam lagi di sini, ditulis lagi oleh Roh Kudus. Karena apa? Roh Tuhan itu melihat semua segala sesuatu. Setiap kali kita berdoa, Roh Tuhan itu turut bekerja menyampaikan keluhan di hati. Tapi kalau kita tidak bekerja, tidak bekerja, hati kita jauh dari surga, ya Roh Tuhan itu menyampaikan apa yang ada di hati kita. Ya tidak sampai ke surga. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Itu sidang jemaat dengar-dengaran ya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau punya telinga, dengarlah. Kalau begitu. Apa tanda punya telinga mendengar? Ya tulislah di hati itu. Ini pelajaran waktu saya dapat di Lempinel, Lembaga Pendidikan Alkitab. Karena saya bukan sarjana. Tapi Tuhan cari hati hamba. Bukan pendidikan yang tinggi. Kalau ada pendidikan tinggi, gelar apa? Puji Tuhan. Tapi Tuhan cari hati hamba. Saya hamba tuh. Saya SHT. Saya hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Enak toh salibnya? Supaya nanti satu dengan kematian. Setelah mati bang, nah itu loh ajaran sehat. Puji Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Lukas 8 ayat 18a. Lukas 8 ayat 18a. Baca. Karena itu Ya. perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan tidak mau tahu dengan firman yang sudah disampaikan. Jangan tidak mau tahu dengan firman yang sudah diperdengarkan. Barang siapa punya telinga, dengar. Kemudian Injil Lukas, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini kunci keberhasilan dari seorang hamba Tuhan. Dengar-dengaran berhasil. Puji Tuhan. Saudara, Hana, Penina suami istri. Hana tidak punya anak. Elkana Hana. Hana tidak punya anak. Elkana menikah, mengambil perempuan yang bernama Penina. Puji Tuhan. Kemudian madunya ini terus menyakiti hati Hana. Sekali waktu setiap tahun, memang sudah setiap tahun mereka pergi ke Silo. Waktu itu imamnya adalah Eli, membawa korban dan persembahan setiap tahun. Akhirnya disitulah dia menangis sejadi-jadinya. Hana menangis sampai tidak tahu lagi seperti apa model bibirnya ini, towernya seperti apa dalam mengucapkan doa-doanya kepada Tuhan. Akhirnya Imam Eli melihat, ini kayak orang sinting ini. Kenapa kamu begini jadi sinting? Hana menjawab, hambamu ini bukan orang yang mabuk. Hambamu ini bukan orang sinting. Hambamu ini hati hancur menaikkan doa permohonan. Apa doamu? Kiranya dimohon saya, kandungan saya dibuka, Tuhan karuniakan anak. Jadilah seperti itu. Dia pulang. Tidak lama kemudian, jadilah seperti kehendak Tuhan, sesuai kerinduannya. Tahun depan dia sudah melahirkan. Lalu singkat cerita, anak ini diserahkan kepada Imam Eli, berada di bawah pengasuhan Imam Eli. Itulah yang bernama Samuel. Jadi Samuel ini adalah pribadi anak yang dengar-dengaran. Apa buktinya? Lihat.
1 Samuel. Ya, masih ada waktu sedikit. Lihat. 1 Samuel 3 ayat 3 sampai dengan ayat 8, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Samuel terpanggil. Ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut perjanjian. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Ya. Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ya, terus. Lalu berlarilah ia kepada Eli, Ya. serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Ya. Tetapi Eli berkata, Ya. aku tidak memanggil, Terus? tidurlah kembali. Ya. Lalu pergilah ia tidur. Ya, terus. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah Ya. lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Untuk panggilan yang kedua, dia berkata, terus. ya Bapa, Ya. bukankah Bapa memanggil aku? Ya. Tetapi Eli berkata, aku tidak Ya. memanggil. Ya, anakku, terus? tidurlah kembali. Itu panggilan yang kedua. Dia jawab, ya Bapa. Terus. Samuel belum mengenal Tuhan. Ya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Ayat 3, ayat 8, yang ketiga kali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Ya. untuk ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya, panggilan yang ketiga terus. Ia pun bangunlah. Ia pun bangunlah terus. Lalu pergi mendapatkan Eli. Ya. Serta katanya, Ya Bapa, terus. ya Bapa, Ya. bukankah Bapa memanggil aku? Terus. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang Puji memanggil. Tuhan. Samuel yang masih kecil ini adalah pribadi yang dengar-dengaran kepada panggilan Tuhan. 3 kali Allah memanggil dia. Dalam panggilan, setelah dia mendengar panggilan itu, dia menjawab, ya Bapa. Baik juga kepada panggilan yang kedua, ya Bapa. Panggilan yang ketiga, ya Bapa. Berarti Samuel adalah pribadi yang dengar-dengaran. Amin. Punya telinga, dengar. Lalu Injil Lukas, perhatikan cara kamu mendengar. Tuhan mau supaya kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang dengar-dengaran. Itu hati hamba. Katakan mulai dari sekarang, saya hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Amin. Tanamkan, meteraikan itu di dahi masing-masing. Itu inti mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tanda, bukti yang konkret kalau seorang hamba Tuhan dengar-dengaran, itu bisa mengalahkan apa yang menjadi keinginan daging. Apa alasan saya mengatakan itu? Samuel saat dipanggil, itu pada saat dia tidur pulas, enak-enaknya tidur. Itu jam tidur, panggilan itu jam tidur. Tapi Samuel, sekalipun dalam suasana tidur yang enak, dia tetap menghargai panggilan itu. Saya kira sangat sukar sekali, sulit sekali rasanya mau mendengar panggilan manakala seseorang sedang tidur pulas. Jangankan tidur malam di tengah malam jam 2. Tidur siang saja diganggu, bisa ngamuk setengah mati. Bisa ngamuk setengah mati. Saya pernah telepon 1 kali untuk pengetikan editan jam 1. Oh, saya dengar suara itu lembut, tapi roh itu sampai telinga saya sedang melawan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Katakan, saya hamba Tuhan. Amin. Saya hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Amin. Puji Tuhan. Berhasil pasti. Berhasil. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau saya tidak dengar-dengaran, sidang jemaat pasti tidak dengar-dengaran. Kalau ada Yudas-Yudas di tengah penggembalaan 1-2, itu diizinkan Tuhan.
Tapi intinya kalau seorang gembala dengar-dengaran, pasti sidang jemaat dengar-dengaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Samuel yang masih kecil adalah seorang hamba yang dengar-dengaran. Tapi ada yang lucu, yang mungkin lupa kita lewatkan dari pembacaan ini. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan. Samuel belum mengenal Tuhan. Kemudian firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tapi Samuel adalah pribadi yang dengar-dengaran. Bagaimana dengan kita? Sudah besar, sudah tua, puluhan tahun dengar firman pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai sudah berulang-ulang disampaikan. Apakah kita dengar-dengaran? Jangan malu dengan anak kecil. Jangan malu dengan anak kecil. Jangan sampai kita kalah dengan anak kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Belum pernah firman pengajaran mempelai belum dinyatakan loh. Tapi sudah dengar-dengaran. Puji Tuhan. Terus ayat 1 sampai 2. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Puji Tuhan. Kalau kita diasuh, dididik oleh Tuhan, bersyukur. Diasuh, dididik oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, bersyukur. Bersyukur. Puji Tuhan. Bahagia punya ibu yang mengasuh. Bahagia. Ibu yang mendidik. Bahagia. Puji Tuhan. Anak-anak kalau dididik, jangan lawan orang tua. Amin. Puji Tuhan. Terus? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya, pada masa itu firman Tuhan jarang. Terus? Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kemudian penglihatan pun tidak sering. Mengapa? Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Ya. dan tidak dapat melihat dengan baik Ya. sedang berbaring di tempat tidurnya. Puji Tuhan. Jadi kenapa? Karena ternyata imamnya tukang tidur. Selain tukang tidur, matanya sudah kabur. Apa arti mata tidak sudah kabur? Tidak lagi hidup di dalam terang. Ya jelas aja. Samuel yang kecil tidak dapat asupan firman. Asupan firman. Untungnya dia dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Amin. Saudara sudah dapat asupan firman? Sudah? Mau dengar-dengaran? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, di mana letak dengar-dengaran? Penglihatan jarang, pembukaan firman jarang. Itulah pengajaran mempelai dalam tabernakel. Tapi kok bisa dengar-dengaran? Nah, di sini kita belajar. Ayo belajar. Ayo belajar ya. Ayat 3, baca. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Ya. Samuel telah tidur Ya. di bait suci Tuhan, Ya. tempat tabut Allah. Jelas. Masuk dalam pengalaman kematian. Pengalaman kematian inilah yang membuat kita menjadi satu kehidupan yang dengar-dengaran. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Belum. Samuel telah tidur. Tidak susah dalam pengalaman kematian. Tidak susah. Kalau tidak susah dalam pengalaman kematian, tidak susah memikul salib. Apa tanda tidak susah memikul salib? Mulut tertutup. Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak memberontak, tidak menantang. Katakan, saya hamba Tuhan dengar-dengaran.
Pernah lu menjadi hamba Tuhan? Mau rencana menjadi pendeta? Katakan saya hamba Tuhan. Nah yang perempuan, kalau jadi ibu hamba Tuhan, ibu gembala, dengar-dengaran, nanti suamimu tertolong. Karakter nenek moyang patahkan. Kutuk nenek moyang, perbuatan sia-sia yang diwariskan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak susah dalam pengalaman kematian. Puji Tuhan. Haleluya. Biasanya kalau lampu belum mati, malu kita masuk dalam pengalaman kematian. Dilihat orang kita merendahkan diri gimana? Dilihat orang terang-terangan nanti gimana? Tapi lampu belum padam, dia sudah puji Tuhan, tidak malu. Dalam pengalaman kematian mau diludahi, mau dipitnah, tidak malu, tidak rasa lagi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, sumber kehidupan yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi, barang siapa mempunyai telinga hendaklah mendengar. Kemudian, perhatikanlah cara kamu mendengar. Berarti, kita mau tidak mau harus menjadi satu kehidupan yang dengar-dengaran. Dan kita sudah lihat pribadi yang dengar-dengaran tadi. Itulah pribadi Samuel. Puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, Matius 13. Apa manfaat kalau kita dengar-dengaran? Saudara tulisannya, apa manfaat kalau manfaat atau dampak positif dengar-dengaran? Injil Matius 13. Ayat yang ke-9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ini manfaatnya loh ya. Sungguh-sungguh perhatikan ayat 9 sampai 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Kita mempunyai dua telinga, sepasang telinga hendaklah mendengar. Amin. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kepada orang lain berkata-kata dalam bentuk perumpamaan, tapi kepada, terus ayat 11. Jawab Yesus. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Terus. Tetapi kepada mereka tidak. Puji Tuhan. Yesus membukakan rahasia kerajaan sorga kepada 12 murid. Tetapi kepada orang lain Yesus hanya berbicara dalam bentuk perumpamaan. Hanya bentuk cerita-cerita dan yang lain-lain. Sebab itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka kalau kita dengar-dengaran, Tuhan akan karuniakan rahasia kerajaan sorga. Tuhan nyatakan pembuka rahasia firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ini loh kelebihan kita yang sudah menikmati kemurahan lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tabernakel kan surga. Kepada murid-murid dikaruniakan rahasia tabernakel, rahasia kerajaan surga. Kepada kita sekarang ini sudah dikaruniakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Gunakan. Kegunaannya, keuntungannya, dikaruniakan rahasia kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai telinga, siapa yang dengar-dengaran, terus kepadanya diberi, terus kelimpahan surgawi. Jangan dianggap enteng. Siapa yang mau berkelimpahan? Saya. Ayo, tinggi-tinggi, angkat tangan begini. Kalau begini angkat diri, ini angkat tangan. Ayo, lurus-lurus. Siapa mau diberi sampai kelimpahan?
Puji Tuhan. Kan ini kuncinya. Sampai berkelimpahan itu dengar-dengaran loh kuncinya. Jadi jangan dikira saya kan pinter, pendidikan saya tinggi. Lu siapa? Engkau tidak mengerti kebenaran surga. Kepada murid-murid dikaruniakan rahasia surga. Kepada orang lain tidak. Mengapa? Karena mereka diajar untuk dengar-dengaran. Guru mengajar. Kaitannya dengan mulut. Mengajar itu kaitannya dengan mulut. Tapi murid dengar-dengaran. Kaitannya dengan telinga. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, biarlah kita limpah dalam segala perkara. Limpah kekayaan surgawi. Limpah kebajikan. Limpah kemurahan. Limpah rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Saudara, sore ini kita harus datang kepada Tuhan. Harus mengakui bahwa Tuhan Yesus baik. Mengutus 2 saksi besar, Musa dan Elia. Sampai kesaksian yang terakhir, Wahyu 11 ayat 7. Supaya kita tertolong. Sebab kematian mereka diizinkan karena kematian mereka itu keuntungan bagi kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Berarti kita harus satu dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus untuk akhirnya dipermuliakan. Apa yang kita kehendaki di dunia ini? Puji Tuhan. Mari kita jawab, dan jawabannya sudah kita dengar tadi seperti yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Yang aku kehendaki, yang aku rindukan, mengenal Dia. Mengenal Dia. Dalam keadaan apa? Mati, bangkit, dipermuliakan. Diawali dari sengsara salib. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan untuk kita boleh menyentuh salib lewat ibadah ini, pintu terbuka untuk menyentuh salib, ya jangan lagi dimanfaatkan kesempatan ini, jangan bermain-main lagi. Kalau sudah di dalam jangan keluar lagi. Sekali hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Sekali di ladang Tuhan tetap ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.